Necromancers, Bab 43. Ghost Imp mohon tindak lanjutnya. Suara yang tiba-tiba itu membuatnya merasa merinding hingga ke puncak kepalanya. Ini bukan kota Blackstone, ini juga merupakan ruang belakang toko emas. Tidak peduli dengan emas dan perak di tangannya, dia berguling di tempat dan berguling menuju pintu. Sambil berputar, matanya pun melirik ke lokasi sumber suara di belakangnya. Di bagian belakang ruangan, dia melihat seorang gadis kecil dengan sosok hampir transparan berdiri di sana menatapnya. Setelah dia berguling, gadis kecil itu bertepuk tangan tanda setuju. Hantu, tidak jauh berbeda dengan roh bayi yang kita lihat di desa penambangan terakhir kali. Gadis kecil di depanku juga adalah roh, milik jiwa yang terbentuk setelah kematian. Hanya saja bodinya lebih transparan, seolah transparansinya sudah hilang. Seandainya saya tahu bahwa saya bisa bertemu hantu di dunia ini, saya akan bertanya secara detail bagaimana cara menghadapinya. Wu Heng terkejut karena hantu muncul di dunia ini. Pada saat yang sama, Basen dan prajurit kerangka di samping bergegas ke depan hantu dengan senjata di tangan. Mengayunkan pedang dan menebas tubuh jiwa, gadis hantu itu menyusut seolah ketakutan, dan menghilang langsung melalui dinding di belakangnya. Hilang. Sebelum Wu Heng bisa bersantai, di sudut atas dinding secara diagonal, gadis kecil itu menjulurkan kepalanya dan menatap ke sisi ini dengan mata hitam besarnya. "Mengapa kamu memukulku?" Gadis kecil itu bertanya dengan marah. "Mampu berbicara dan mau berkomunikasi. Apa yang sedang terjadi di sini? Berdiri di tempatmu berada." Wu Heng memberi perintah secara langsung. Tengkorak yang bergerak maju berhenti dan berdiri diam. Hantu gadis kecil itu melayang dengan hati-hati, mendarat di tanah lagi, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman, kenapa kamu ada di sini?" "Saya sedang mencari sesuatu. Apa yang kamu lakukan di sini?" Wu Heng menjawab dan bertanya. "Menurut Kapten Outlook, jiwa seperti anak-anak sangat merepotkan. Karena saya sudah lama tidak berhubungan dengan masyarakat dan tidak memiliki konsep normal tentang benar dan salah. Mudah untuk melakukan sesuatu berdasarkan preferensi saya. Bayi hantu di desa tambang memang seperti ini, dan sulit untuk ditangani." "Ini tokoku," kata gadis kecil itu dengan tangan di belakang punggungnya. "Sial, aku merasa sangat tidak masuk akal. Ternyata dari keluargamu. Aku tidak tahu." "Tidak masalah, orang-orang di luar itu gila dan menggigit semua orang yang mereka lihat. Tokonya tidak bisa dibuka. Nanti kalau keadaan sudah membaik, aku akan minta kakek membuka yang baru di kota, yang dekat dengan pusat kota, kebun binatang." Gadis kecil itu mengatupkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan ke kiri dan ke kanan. "Apakah kamu masih memiliki kakek?" Gadis kecil itu mengambil langkah kecil dan menatapnya dengan bingung. "Setelah kakek, ada ayah, dan akhirnya ada aku." "Paman, tahukah kamu? Ah ini, saya tahu. Di mana kakekmu?" Wu Heng mengubah pendekatannya. "Di rumah." Gadis kecil itu melirik ransel yang jatuh ke tanah dan melanjutkan. "Paman, apakah kamu sangat membutuhkan emas ini?" Wu Heng melihat perhiasan emas dan perak di ranselnya dan mengangguk. Gadis kecil itu berpikir sejenak dan melanjutkan. "Kalau begitu, ayo kita bertaruh." "Oke." "Taruhan apa?" Hantu di depanku benar-benar berbeda dengan hantu bayi terakhir kali. Terlihat sangat normal dan berbicara dengan jelas. Selain itu, dia tidak menunjukkan kebencian apapun, dan tidak jauh berbeda dengan manusia. "Saya masih memiliki beberapa emas di rumah, milik kakek saya. Saya akan memberikannya kepada Anda dan Anda dapat pergi dan mengantarkan makanan kepada kakek dan ayah saya." Ternyata sudah lama ia berencana mengirimkan makanan untuk keluarganya. Tetapi, kakek dan ayah selamat. Bagaimana dia meninggal? Gadis kecil ini agak menyedihkan. Tetapi sekarang dunia sudah kiamat. Siapakah yang lebih beruntung? "Maksudmu transaksi atau pertukaran, kan?" "Oh ya, itu kesepakatan. Dan rumahku tidak jauh, tepat di belakangnya." Hanya beberapa langkah lagi, gadis kecil itu meletakkan tangannya di pinggangnya dan melanjutkan. "Faktanya, tidak ada kekurangan makanan untuknya. Hanya dengan sedikit pencarian, Anda dapat mengumpulkan cukup makanan untuk bertahan lama. Tidak apa-apa untuk menyelesaikan kesepakatan dengan gadis itu atau membantu para penyintas. Terlebih lagi,
Menurut penuturan gadis kecil itu, toko ini dibuka oleh kakeknya, dan dia bisa dianggap sebagai pengrajin yang memiliki keterampilan membuat perhiasan. Mungkin nanti bisa digunakan di suatu tempat. Kamu juga bisa membantu pihak lain. Seperti yang dikatakan gadis kecil itu, kamu tidak akan menderita kerugian apapun jika mendapatkan emasnya. Di mana mereka? Wu Heng bertanya. Tepat di belakang. Aku bisa mengantarmu ke sana. Gadis kecil itu sangat senang. Oke, ayo pergi. Baik, terima kasih paman. Gadis kecil itu melayang dengan gembira dan berputar di udara. Tunggu aku. Aku akan keluar untuk mencari makanan. Wu Heng melanjutkan. Bagus. Wu Heng mengumpulkan semua sisa emas dan perak di brankas, mengambil ranselnya dan berjalan keluar toko. Temukan toko biji-bijian dan minyak di dekatnya. Minta kerangka itu untuk membawa beberapa kantong beras, tepung, dan minyak kedelai, lalu kembali. Ini cukup untuk mereka makan. Terlebih lagi, dia hampir memusnahkan zombie di dekatnya. Berhati-hatilah. Kamu bisa keluar mencari makanan sendiri untuk mempertahankan kehidupan normal. Kembali ke toko emas. Gadis kecil itu melayang di udara, melihat sekeliling kerangka. Dia tidak takut pada orang mati, dan matanya penuh rasa ingin tahu. Seandainya Wu Heng tidak diperintahkan untuk berdiam diri, kerangka itu mungkin akan tertusuk pisau dapur. Ayo pergi. Di mana rumahmu? Wu Heng bertanya. Tepat di belakang. Aku akan mengantarmu ke sana, kata gadis kecil itu. Lalu dia terjun ke dinding dan menghilang. Sial. Wu Heng membuka jendela di samping dan berkata kepada jiwa yang hendak melayang, saya tidak bisa menembus tembok. Gadis kecil itu masuk kembali dan membawanya kembali dari jalan di luar. Belok jalan. Wu Heng memimpin pasukan kerangka dan mengikuti gadis kecil itu ke komunitas dengan cara yang perkasa. Zombie yang berkeliaran meraung kegirangan saat mereka melihat kemunculan tiba-tiba tim kerangka, dan melangkah ke arah mereka. Tombak ke depan, teriak Wu Heng. Kerangka pengguna tombak memegang tombak ke depan, siap berperang. Engah kepulan-kepulan gelombang. Suara penetrasi daging terdengar satu demi satu, dan sejumlah besar zombie bertabrakan dengan tombak. Selama periode pertempuran, sebuah jalan telah dibersihkan, dan kemudian anjing kerangka melintasi kelompok kerangka dan membunuh beberapa zombie yang bergerak lambat. Lingkungan sekitar menjadi sunyi lagi. Keluargaku tinggal di lantai 2. Gadis kecil itu menunjuk ke gedung di depannya. Setelah membiarkan kerangka itu melewati koridor, dia mengikutinya ke lantai 2. Atas permintaan gadis kecil itu, dia memasukkan kata sandi kunci elektronik dan langsung memasuki ruangan. Jendela di ruang tamu yang remang-remang ditutup, dan udara dipenuhi bau busuk. Wu Heng mengerutkan kening. Ini tidak seperti tempat dengan orang yang masih hidup. Sebelum dia sempat bertanya, dia mendengar hantu itu berteriak, "Kakek, ayah, aku membawakanmu makanan." Dengan keras, pintu masuk langsung ditutup. Halo gelombang. Saat dia mendekat, suara auman zombie datang dari arah kamar tidur. Bab 44. Anggota baru dan hadiah, silakan pilih. Silakan tindak lanjuti. Dua zombie keluar dari kamar tidur. Dilihat dari penampilannya, mereka adalah seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya. Wu Heng memandang hantu di udara dan melihat gadis kecil itu melarikan diri melalui dinding. Saya ditipu oleh seorang anak kecil. Melihat dua zombie yang mendekat, Wu Heng melepaskan teknik panah penyihir, dan tombak energi biru mengenai target, membuat zombie sedikit gemetar. Berbalik. Buka pintu di belakang Anda. Minggir setengah langkah. Serang. Beberapa prajurit kerangka yang tersisa di koridor memasuki ruang tamu. Membuang beras, tepung dan minyak yang dibawanya. Dia mengeluarkan pisau dapurnya dan menerkamnya. Zombie itu langsung terlempar ke tanah, dan pisau dapur yang tak terhitung jumlahnya jatuh, membunuh zombie itu secara langsung. Dapatkan pengalaman plus 4. Panggil Skeleton Warrior. Dapatkan pengalaman plus 3. Dapatkan pengalaman plus 4. Panggil Skeleton Warrior. Dapatkan pengalaman plus 3. Pengalaman muncul dan dua zombie mati. Ruang tamu menjadi sunyi, dan prajurit kerangka itu juga memasuki kondisi siaga lagi. Wu Heng membuka pintu dan melirik ke koridor, tetapi tidak melihat setan kecil itu. Mungkin dia takut dan lari.
Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa bertarung jauh-jauh di sini. Bagaimana dua zombie bisa membunuh saya? Setelah memastikan bahwa tidak ada zombie di ruangan itu, Wu Heng mulai berjalan mengelilingi ruangan. Dapat dikatakan bahwa kondisi kehidupan keluarga ini memang baik, dan perabotan serta dekorasinya tergolong mewah di lingkungannya. Wu Heng mencari-cari dan menemukan brankas lain di ruang kerja. Gunakan kunci perunggu untuk membukanya. Terbagi menjadi 3 lantai. Di bagian atas terdapat lisensi, berbagai kualifikasi, dan kontrak. Di bagian tengah terdapat emas batangan dan beberapa perhiasan emas yang tertata rapi. Melihat emas itu, Wu Heng tidak tahu harus berkata apa. Gadis kecil itu tidak sepenuhnya berbohong padanya. Dia memang punya banyak emas di rumah. Setelah memuat semua emas dan mencari beberapa barang berharga di sini, Wu Heng kembali ke ruang tamu dan melepaskan teknik mantra tulang pada 2 mayat di tanah. Kedua kerangka itu berdiri perlahan dan bergabung kembali dengan tim. Wu Heng tidak tinggal lama, meninggalkan kediamannya, dan kembali ke jalan tempat toko dengan kerangka itu berada. Biarkan kerangka itu membawa tubuh yang belum berubah dan berjalan menuju gedung tempat dia tinggal. Komunitas yang sudah saya bersihkan beberapa kali lebih aman. Kembali ke kediaman Anda tanpa hambatan apapun. Wu Heng terus menggunakan teknik mantra tulang pada mayatnya. Membosankan. Kota Blackstone, asosiasi profesional. Karena insiden dengan Sekte Hukuman Tuhan, terakhir kali, banyak tempat di seluruh aula asosiasi sedang menjalani perbaikan. Bahkan di area terbuka pun, beberapa bekas pedang dan lubang peluru masih terlihat. Biarkan Basen pergi ke tempat istirahat dulu, sedangkan Wu Heng langsung ke meja depan. Tuan Wu Heng, ada yang bisa saya bantu? Periksa saya. Apakah komisi terakhir sudah selesai? Komisi ramuan, kata Wu Heng. Komisi penawarnya telah dirilis selama beberapa hari. Formula materinya sudah saya sediakan sendiri, jadi tidak boleh terlalu lambat. Anggota staf itu mengangguk dan mulai melihat-lihat buku catatan di tangannya. Dia mengangguk dan berkata, sudah dibuat. Saya akan mengambilkannya untuk Anda. Segera. Staf datang membawa sebuah kotak kayu. Kotak terbuka, memperlihatkan ramuan di dalamnya. Ini ramuan yang ditugaskan untuk pelepasan. Total ada 3 botol. Semuanya telah selesai. Penangkal khusus. Deskripsi. Ramuan yang dibuat untuk racun. Tetap, setelah mengkonfirmasi informasi item, Wu Heng mengangguk. Terima kasih. Singkirkan ramuannya dan berjalanlah ke arah ruang tunggu tim skeleton Basen. Saya sudah beberapa hari tidak ke sini, jadi saya harus pergi dan melihat serta menunjukkan wajah saya. Kami berjalan sepanjang koridor dan sampai di ruang tunggu. Dorong pintu dan masuk ke ruangan. Di ruang tunggu, selain Kapten Alteluk dan Kavina, ada juga seorang gadis kecil berambut coklat pendek yang duduk di sofa. Wu Heng datang tepat pada waktunya. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada anggota baru, Yuli, yang berprofesi sebagai druid. Kemudian dia berkata kepada gadis kecil di sofa, ini Wu Heng, ahli nujum di tim kami. Druid, siapa yang bisa berubah menjadi beruang dan serigala? Wu Heng melihat ke sisi yang berlawanan lagi. Gadis kecil itu tidak tinggi, bertipe mungil, dengan kulit berwarna gandum dan tidak terlalu tua. Rambut pendek selendang coklat, agak keriting dan mengembang. Tubuhnya ditutupi dengan pelindung kulit, dengan pola mirip bulan sabit, cabang, dan tanaman berdaun keriting yang dilukis di atasnya. Halo, Yuli. Wu Heng berinisiatif untuk menyapa. Yuli mendengus dan menoleh ke samping. Sepertinya dia tidak ingin berbicara denganmu. Ini, apa yang terjadi padaku hari ini? Gadis kecil tampaknya memiliki banyak pendapat tentang diri mereka sendiri. Sikap pihak lain agak buruk, dan Wu Heng tidak banyak bicara. Sambil duduk di samping, dia bertanya, Kapten Kavina, bagaimana cederamu? Outlook berkata, tidak apa-apa. Kavina menggerakkan tangannya dan tersenyum. Tidak seberat Kapten. Hanya perlu beberapa hari untuk berlatih. Ini mencerminkan perbedaan antara barisan depan dan barisan belakang. Hampir semua orang di barisan depan terluka, dan bahkan skeleton Basen mengalami patah tulang rusuk. Wu Heng memberikan pukulan keras di punggung tanpa menderita cedera apapun, dan dia menerima pembunuhan terbanyak di seluruh pertempuran. Tentu saja,
Penghargaannya juga terletak pada fakta bahwa mereka bertiga menjerat sesepuh dari Sekte Hukuman Tuhan. Jika tidak, mereka mungkin akan menjadi lebih buruk. Namun kebugaran fisik para profesional di dunia ini memang dilebih-lebihkan. Cedera serius seperti itu sama saja dengan cedera ringan. Kapten, apakah masalah dengan Sekte Hukuman Ilahi sudah berakhir? Wu Heng terus bertanya. Outlook berkata, asosiasi masih menyelidiki tujuan kedatangan para tetua kultus hukuman Tuhan ke kota Blackstone, dan alasan kesalahan serius dalam intelijen. Terakhir kali, kami langsung memimpin kekuatan utama di kota di luar kota. Bisa dikatakan kesalahan intelijen, atau bisa dikatakan pemimpin salah mengambil keputusan. Pasti ada yang disalahkan. Kalau tidak maka tidak bisa dibenarkan. Wu Heng mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Oteluk melanjutkan, tetapi hadiah untuk alat peraga berkualitas tinggi tim kami telah dirilis, dan saya kebetulan berada di sini hari ini. Ayo pergi dan pilih. Ah bagus. Oteluk keluar dari ruang tunggu dan kembali dengan beberapa barang di tangannya. Letakkan di atas meja satu persatu, dan katakan pada saat yang sama, setelah berdiskusi dengan kota Blackstone, Diakon mencatat perbuatan baik tingkat 3 untuk kami, dan telah melaporkannya ke markas besar asosiasi. Dengan catatan ini, selama Anda mencapai level 8 atau lebih, kamu akan dihukum paling buruk. Ditugaskan ke cabang sebagai kapten. Kelebihan tingkat 3, Wu Heng tertegun sejenak, dan kemudian dia langsung bereaksi. Dalam sistem perkumpulan, selain pencatatan berkas, juga ada istilah jasa berjasa. Tugas-tugas umum yang dipercayakan hanya memberikan imbalan berupa uang dan imbalan berupa harta benda. Mereka yang dapat mencatat perbuatan baik adalah mereka yang telah memberikan kontribusi khusus, mencegah terjadinya insiden besar, dan peristiwa-peristiwa serius lainnya yang akan dicatat. Seperti yang dikatakan Alteluk, dengan tingkat prestasi seperti ini, selama level dan kekuatannya mencukupi, menjadi kapten tidak menjadi masalah. Kota-kota yang sedikit lebih besar memiliki banyak profesional tingkat tinggi, namun sebagian besar dari mereka hanyalah anggota tim, terjebak dalam prestasi. Tentu saja, ini berdampak kecil pada Wu Heng. Jika ada, itu adalah hal yang baik, tetapi jika tidak, tidak masalah. Tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan diri sendiri. Baik, jawab Wu Heng. Kavina juga tersenyum bahagia. Kemudian, Alteluk meletakkan hadiahnya di atas meja satu persatu. Ini adalah hadiah prop berkualitas tinggi yang disediakan. Kita bertiga masing-masing dapat memilih satu. Total ada 7 hadiah, disusun berturut-turut. Potongan pertama adalah gelang dahan kayu. Jika diperhatikan dengan seksama, penuh dengan ukiran pola halus di atasnya. Tidak tepat dikatakan bahwa polanya adalah sebuah pola, tetapi harus dikatakan bahwa simbolnya lebih jelas. Gelang yang diukir dengan formasi alami dapat memulihkan luka seseorang. Dapat digunakan 2 kali sehari, yang mendekati efek meminum ramuan penyembuhan biasa.